Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika unsur kebahasaan. Materi pokok yang pertama, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tempat dan penanggalan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Contoh, Situbondo 7 Juli 2020. Perhatikan penulisan tanda baca setelah nama kota pembuatan surat. Harus diberi tanda koma. Penulisan nama bulan harus menggunakan huruf, dan penulisan tahun tanpa diakhiri titik karena bukan merupakan kalimat. Berikutnya, penulisan hal. Hal diisi judul surat, yaitu lamaran pekerjaan. Perlu diperhatikan bahwa prinsip penulisan judul harus diawali dengan huruf kapital. Jadi, menuliskan di setiap kata diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, lampiran. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Selanjutnya, alamat surat. Kita lihat contohnya. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung menuliskannya yang terhormat. Tetapi ditulis dengan YTH, diakhiri dengan titik. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan alamat surat. Apabila kita mengetahui nama, boleh langsung menuliskan nama pihak yang dituju. Jika tidak tahu, boleh ditulis posisinya saja. Jika dicantumkan nama lembaga yang menggunakan huruf besar, misalnya PT, maka tidak boleh diakhiri atau tidak boleh diberi tanda titik. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat, tetapi harus lengkap penulisannya dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka yang lazim atau netral biasanya sering menggunakan kata dengan hormat atau boleh menggunakan Assalamualaikum, tetapi biasanya digunakan untuk instansi tertentu. Penulisan dengan hormat diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil diakhiri tanda koma. Selanjutnya, pembuka surat. Pembuka surat sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Perhatikan contoh berikut. Adalah pembuka surat untuk surat lamaran berdasarkan iklan. Pada pembuka surat memuat rujukan iklan yang ditandai dengan kalimat Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 1 Juli 2020,
yang isinya menyatakan bahwa PT Arum Jaya membutuhkan tenaga IT berpengalaman. Di dalam pembuka surat juga harus dituliskan tujuan penulisan surat. Contoh kalimatnya, berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Unsur kebahasaan yang harus diperhatikan yaitu kata ganti saya. Hindari penggunaan kata kami. Selanjutnya, bagian isi. Di bagian isi terdapat identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Pada bagian ini ada ejaan yang harus diperhatikan, yaitu berkenaan dengan penulisan huruf. Pada penulisan rincian harus menggunakan huruf kecil. Akan tetapi, untuk kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital, perhatikanlah aturan penggunaannya, seperti nama orang, nama bulan, nama lembaga, atau nama-nama geografis. Selanjutnya, pada bagian lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Contoh, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah, 3. Pas foto, dan seterusnya. Perhatikan penulisan ejaan pada penulisan fotokopi. Sistematika berikut adalah penutup surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Misalnya, besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Pada bagian penutup ini ada kata sapaan Bapak atau Ibu. Kata sapaan ini sudah benar. Kata sapaan seringkali keliru. Misalnya kalimat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Penggunaan kata atas perhatiannya tidaklah tepat. Pada bagian salam penutup ditandai dengan tulisan hormat saya, diakhiri dengan tanda baca koma. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Demikianlah pelajaran kita kali ini, menulis lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kalian dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar dan suatu saat nanti kalian dapat diterima bekerja dan tercapai yang dicita-cita. Hati ini terukir sejuta kenangan.